Oke, Assalamualaikum, saya Raja Haikal. Kali ini kita akan membahas materi tentang web server. Pengenalan web server. Web server itu apa? Kalau kita lihat dari namanya, itu artinya kita akan membuat sebuah layanan berupa web. Kalau FTP server, file sharing protocol, itu artinya kita akan membuat layanan berupa file sharing ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa itu web server? Web server itu adalah aplikasi yang memiliki peran untuk memberikan layanan data dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Jadi ketika kalian buka suatu link ya, terus menampilkan web, nah itu merupakan web server. Secara sederhana, pemakaian web server penghubung antara server dengan browser. Nah, web server menggunakan protokol HTTP. Dia portnya 80 untuk HTTP dan HTTPS dengan port 443. Nah, pada materi kali ini kita berfokus di HTTP dulu ya. Perbedaan dengan HTTP dan HTTPS dari namanya saja sudah kelihatan. Hypertext Transfer Protocol untuk HTTP. Kalau untuk HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Ada secure-nya ya. Lanjut, jenis-jenis web server sebenarnya lebih dari dua ya. Ada Apache, ada Nginx, ada Lightspeed, ada HTTPD, ada LikeTPD, dan lain-lain, IIS ya. Tapi untuk yang kita pelajari di IT NSA ini kemungkinan ada dua, Apache dan Nginx. Bukan Nginx ya, dibacanya Nginx. Nah, Apache ini apa? Apache ini software layanan web server paling populer ya. Dia sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai sistem operasi, baik di Windows, Linux, di macOS dan lain-lain. Konfigurasi Apache sangat mudah dan dibilang cukup simpel. Kemudian ada Nginx, web server kedua yang paling banyak digunakan. Dia banyak digemari oleh pemain website berpengalaman maupun baru, karena web server yang satu ini dibilang cukup stabil dan hemat resource perangkat hardware server. Pada materi kali ini kita lebih berfokus ke Apache. Untuk Nginx, insya Allah akan ada video selanjutnya ya. Nah, cara kerja web server. Sebagai contoh, misal kita sebagai klien ingin membuka, sebagai contoh, navtig.org. Kita membuka browser, kemudian mengetikkan navtig.org di bar ya, di link URL. Nah, kemudian ketika kita enter, browser akan mengirimkan permintaan kepada web server atau ke DNS server dulu yang mempunyai domain navtig.org. Nah, ketika si web server ini bilang, oh saya punya untuk navtig.org, kami mempunyai halaman web seperti ini. Nah, tadi itu namanya HTTP request. Setelah si web server punya web untuk atau punya tampilan untuk navtig.org, dia akan menanggapi atau merespon kembali ke kita, ke klien atau ke browser kita, sehingga di browser kita dapat membuka navtig.org. Begitu. Contoh. Nah, ini ketika kita buka navtig.org, dia akan meminta dulu ke web server atau namanya HTTP request. Setelah itu, si web server akan menanggapi permintaan kita dengan memberikan halaman web seperti ini. Ini namanya response. Lanjut. Nah, pada video kali ini kita akan lebih berfokus ke Apache dan protokolnya HTTP ya, belum HTTPS. Time to configure. Pertama-tama
yang pasti ya, kita harus punya paketnya dulu, harus terinstall paketnya. Nama paketnya adalah Apache 2 atau Apache 2. Komennya apt min-get install Apache 2. Setelah terinstall, di manakah folder konfigurasi Apache 2? Nah, di sini kalau di meme-nya ya, dia cd backlash etc Apache 2. Nah, ini nggak akan ketemu, cd-nya juga nggak di spasi. Nah, dia salah, makanya dia kebingungan. Folder konfigurasi Apache 2 itu terdapat di /etc/Apache 2. Nah, ini kan ada banyak nih, ada file dan juga directory. Kalian jangan terintimidasi dulu dengan banyaknya ini, karena yang akan kita fokus atau kita perhatikan adalah yang saya kotakin merah ini, sites available. Nah, di sites available terdapat file 000default.conf dan default.ssl.conf. Nah, mereka ini apa? Untuk yang 000min-default.conf itu merupakan file konfigurasi Apache untuk protokol HTTP atau dengan port 80. Kalau default ssl.conf itu file konfigurasi Apache 2 untuk protokol HTTPS, yaitu portnya 443. Nah, karena kita berfokus di HTTP pada kali ini, maka yang akan kita ubah-ubah adalah 00default.conf. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan isi dari si 000default.conf. Kan banyak nih, tulisannya biru, ada ungu ya. Kalian jangan terintimidasi dulu, karena yang paling penting sebenarnya cuma server name dengan dokumen root. Ini aja yang perlu kita ubah. Yang lainnya biarinin aja. Nah, dari sebelumnya server name-nya ini masih dipagerin kan. Ini harus kita uncomment. Komennya itu bukan komen perintah ya, ini komen komentar. Ini kita uncomment server name, kemudian isi nama domain yang sudah kita buat. Jadi sebelumnya kita buat DNS dulu nih, kita buat domain dulu. Kalau tidak membuat domain, kita dapat menggunakan IP address. Kemudian di sini server admin kita tidak butuh karena sifatnya opsional. Dan hal kedua yang paling penting yaitu dokumen root. Dokumen root ini apa? Dokumen root ini merupakan tempat di mana kita menyimpan .html kita, atau .html itu isinya tampilan webnya mau seperti apa. Nah, itu harus didefinisikan .html-nya itu terletak di direktori mana. Nah, untuk dikonfigurasi namanya dokumen root. Artinya .html akan terdapat di /var/www/html. Kalau .html ada di /home berarti berarti dokumen rootnya /home. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian ubah ini aja. Simple. Hanya dua, server name dan dokumen root. Server admin bisa kalian hapus atau kalian pagerin lagi, karena kan fungsi dari dipagerin ini artinya dia jadi komen, tidak dieksekusi ya. Oh iya, kemudian nih virtual host 80 terlihat ya. Untuk 00default.conf karena dia file konfigurasi untuk HTTP, maka dia portnya 80. Oke. Bisa seperti ini. Bisa juga lebih simple lagi seperti ini. Nah, ini bisa. Server name-nya nama domain.com, misal kalian buat domain namanya nama domain.com. Dokumen rootnya berarti .html-nya berada di /var/www/html. Kalau sudah, kita lanjut membuat halaman situs web ya. Default file web Apache berada di var www.html. File web ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan web yang akan dibuka secara default di browser nantinya.
kita dapat membuat HTML di luar direktori var www.html, tetapi kemungkinan kita akan diminta untuk merubah permission dari direktori tersebut agar bisa dieksekusi. Ya. Jadi default file web Apache kita misal buat index.html. Jadi index.html itu dalamnya merupakan isi ketika kita membuka nama domain.com. Nah, nanti nampilnya apa gitu. Nah, itu defaultnya berada di /var/www/html. Nah, selanjutnya kita akan membuat index.html ya, isi agar ketika kita membuka nama domain.com maka yang muncul adalah ini. Halaman ini dibuat menggunakan Apache 2 oleh Neftic ITNSA. Ya. Jadi langkah pertamanya itu kita edit dulu nano/var www.html index.html. Kemudian ini struktur HTML, ada HTML pembuka dan penutup, kalau saya nyebutnya ya. Ada pembuka dan penutup dikasih slash depannya. Kemudian ada head, pembuka penutup, di dalam head ada title, terdapat pembuka penutup juga, titlenya Neftic ITNSA. Kemudian body atau isinya, terdapat pembuka dan penutupnya juga. Setelah itu kita simpan, kemudian kita restart Apache. Kita adalah seorang sysadmin. Kalian bisa menggunakan salah satu cara dari ketiga di sini. Gak perlu tiga-tiganya. Kalian lebih suka yang mana terserah. Setelah restart pastikan oke. Kemudian kita cek di klien. Misal di sini saya pakai GUI. Result ketika membuka nama domain.com maka akan menampilkan halaman ini dibuat menggunakan Apache 2 oleh Neftic ITNSA. Ini merupakan isi dari yang kita buat di index HTML tadi. Nah, ini title. Mudah? Nah, kira-kira seperti itu untuk mengonfig web server Apache. Oke, langsung aja kita coba di VMware ya. Nah, ini saya udah ada VM, yang pertama CLI, yang kedua GUI. Oke, kita masuk dulu. Dia mempunyai IP server 192.168.10.1. Kemudian saya juga sudah membuat domain itnsa.com. Nah, saya ingin mengonfig web server ketika klien membuka itnsa.com akan menampilkan halaman web yang saya inginkan gitu. Langkah pertama kita install seperti biasa. Sebentar. apt min-get install Apache 2. Setelah itu pakai option min-d. Kita tunggu aja. Nah, ini udah terinstall. Selanjutnya kita akan berpindah ke direktori konfigurasi Apache 2. Direktori konfigurasi Apache 2 terletak di /etc Apache 2. Nah, ini ada banyak yang perlu kita perhatikan, ada di sites available. Jadi kita masuk ke sites available. Saya clear dulu. Nah, ini terdapat file konfigurasi Apache seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena kita berfokus di HTTP pada materi kali ini, maka yang akan kita ubah-ubah adalah 00 mindefault.conf ya. Kita nano 00 default.conf. Ini bisa kalian hapus menggunakan Ctrl K ya. Ini jangan, karena server name akan kita uncomment, dan saya akan menggantinya dengan www.itnsa.com. Dokumen rootnya, semisal saya nggak mau di /var/www, saya akan membuat di /var/www
ITNSA gini ya. Ini bawahnya kita hapus biar kelihatan simple gitu ya. Nah, kayak gini aja untuk konfigannya. Setelah udah kita simpan, Ctrl X, Y. Kalau udah, kita belum merestart. Kita buat ingin menampilkan apa sih www.itnsa.com itu. Oh ya, sebelumnya maaf saya lupa nunjukin. Kalau saya punya subdomain. Nah, ini udah ada ya. Nah, lanjut kita akan membuat tampilan web untuk www.itnsa.com tadi. Karena dokumen rootnya di /var/www.itnsa, kita ls. Nah, ini cuma ada directory HTML. Maka kita buat dulu directory itnsa ya. Setelah itu ini udah terbuat, kita langsung pindah ke itnsa. Ini belum ada apa-apa karena kita tidak membuat apa-apa. Selanjutnya kita akan membuat tampilan web untuk si www.itnsa.com. Caranya kita langsung aja nano index.html. Kemudian kita masukkan isinya mau apa. Sebenarnya saya udah nyatet sih, tapi nggak perlu deh, saya ketik ulang aja. Pertama kita buat HTML terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita Ctrl K, Ctrl U 2 kali, tambahin slash depannya. Ini cara cepat aja ya. Kemudian ada head, kita Ctrl K, Ctrl U lagi, kita tambahkan slash lagi di depannya. Kemudian kita akan membuat title ini optional, nggak ada juga nggak apa-apa. Misal ITNSA Neftik. Setelah itu jangan lupa kasih penutup. Saya nyebutnya penutup ya. Ada selesai. Kemudian di bawah head ada body. Isinya mau apa? Contoh, kita belajar membuat web server menggunakan Apache 2 ya. Menggunakan Apache 2 pada Debian 10. Wih, panjang banget ya. Terserah sebenarnya isinya mau apa. Jangan lupa kasih penutup /body. Kalau udah, kita cek dulu. Pertama dan terakhir ada HTML dan /HTML, ada head dan /head. Kemudian di dalam head ada title, pembuka penutupnya jangan lupa. Kemudian ada body dan penutup body. Setelah ini kalau sudah oke, kita simpan. Ctrl X Y ls. Nah, ini sudah terbuat index.html. Selanjutnya kita restart. Kalau saya Apache 2 restart. Bisa menggunakan cara seperti ini, bisa juga seperti ini. Bisa juga dengan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengetes pada klien. Mungkin kalian ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ngetes di server itu sendiri dulu? Akan ada paket tambahan. Jadi kita akan menginstal yang namanya apt install. Bisa curl, bisa w3m. Ini untuk mengecek web server yang sudah kita buat ya. Kita tambahkan min y. Nah, ini udah terinstall. Mungkin sebelumnya saya sudah menginstal ya. Setelah itu kita lakukan command w3m nama domainnya. www
Di sini sudah terlihat kita belajar membuat web server menggunakan Apache pada Debian 10. Kemudian untuk keluar bisa mencet Ctrl Z. Itu artinya tadi kita sudah berhasil membuat web server ya. Nah, kali ini kita akan mengetes pada klien. Hal yang harus pertama kita lakukan adalah kita cek terlebih dahulu apakah si itnsa.com ini bisa kita NS lookup. Nah, ini bisa. Nah, ini artinya sudah bisa. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses lewat browser Firefox. Oh, ini ada sebelumnya, cace. Kita akses www.itnsa.com. Nah, ini title yang kita buat tadi, ITNSA Navteq. Ini merupakan tampilan kita belajar membuat bla 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 bla. Ini merupakan tampilan web yang sudah kita buat di index.html. Jadi index.html itu berada di mana dan dokumen rootnya harus benar ya. Seperti itu. Saya kira untuk config web server seperti ini aja. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan kita diskusi nanti ya di grup. Kemudian kalau kalian sudah bisa, kalian coba buat 2 web dalam satu server menggunakan domain yang berbeda atau subdomain yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Mungkin akan ada video selanjutnya, atau kalian mau explore sendiri dulu, terserah. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.